Diracuni sepupuku agar ia bisa merebut suamiku. Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Aku selalu percaya bahwa hidupku sempurna. Setelah bertahun-tahun melewati pahit manisnya pencarian cinta, aku akhirnya menemukan sosok pria yang benar-benar menghargai dan mencintaiku, Farel. Ia bukan hanya suami yang setia, tetapi juga sahabat terbaikku. Setiap pagi, kami terbiasa menikmati sarapan bersama di balkon kecil rumah kami sambil mendengarkan suara burung yang bertengger di dahan pohon mangga di halaman belakang. Senyuman Farel setiap pagi seperti jaminan bahwa hidupku akan baik-baik saja. Dalam benakku, tak ada yang bisa merusak keharmonisan ini. Tapi ternyata, aku salah. Hingga suatu sore yang hangat, sepupuku, Vida, muncul di depan rumah kami dengan koper besar dan senyum manis yang dulu sering membuatku luluh saat kami masih kecil. Ia memelukku erat dan berkata dengan suara lirih, "Kak, aku ingin melanjutkan kuliah di kota ini, bolehkah aku tinggal sementara di sini?" Tanpa banyak pikir, aku mengangguk. Vida adalah bagian dari keluargaku, dan aku tak pernah menaruh curiga sedikit pun padanya. Farel pun menyambutnya dengan ramah, bahkan membantunya membawa koper ke kamar tamu. Saat itu, aku mengira semua akan berjalan biasa saja, bahwa ini hanyalah awal dari kebersamaan keluarga yang hangat. Tapi ternyata, kedatangan Vida adalah awal dari kehancuran perlahan-lahan yang tak kusadari. Hari-hari pertama berjalan seperti biasa. Vida tampak seperti gadis manis dan lugu yang hanya ingin fokus pada studinya. Ia rajin membantu di dapur, sering mengobrol denganku tentang kuliah dan masa depan. Tapi ada satu hal yang mulai terasa janggal, caranya memandang Farel. Tatapannya terlalu lama, terlalu dalam, seolah sedang mengagumi sesuatu yang bukan miliknya. Namun aku mencoba menepis pikiran buruk itu. Aku percaya Vida, dan yang lebih penting, aku percaya suamiku. Tapi terkadang, kepercayaan bisa menjadi titik terlemah dalam pertahanan sebuah rumah tangga. Hari demi hari berlalu sejak kedatangan Vida, dan aku mulai menyadari ada hal-hal kecil yang berubah dalam ritme rumah tanggaku. Dulu, Farel selalu pamit padaku dengan cium kening sebelum berangkat kerja. Tapi belakangan ini, kebiasaan manis itu perlahan menghilang. Kini, ia sering terburu-buru keluar rumah setelah sarapan, kadang hanya melontarkan kata, dadah sambil melirik ke arah Vida yang entah kenapa selalu muncul di dapur lebih pagi dari biasanya, lengkap dengan daster tipis dan rambut yang masih basah seolah sengaja ingin menunjukkan kesegarannya. Aku menahan diri untuk tidak berpikiran buruk. Tapi, siapa yang tak akan merasa terusik melihat sepupunya sendiri tampil seperti itu di hadapan suaminya setiap pagi? Yang membuatku semakin resah adalah sikap Vida yang mulai mengambil ruang-ruang kecil yang dulu menjadi bagian dari kemesraanku dengan Farel. Ia mulai sering memanggil Farel dengan sebutan Mas Farel, menggunakan nada manja yang dibuat-buat, seperti gadis yang sedang menggoda pujaan hatinya. Pernah suatu malam, kami bertiga menonton film di ruang tengah. Vida sengaja memilih duduk di antara aku dan Farel. Saat Farel tertawa karena adegan lucu, Vida ikut tertawa dan dengan enteng menepuk paha Farel sambil berkata, "Mas Farel lucu banget sih." Dadaku berdebar keras, tapi aku hanya tersenyum pahit. Farel hanya menoleh sejenak padaku lalu pura-pura tak merespons tepukan itu, seolah semua masih dalam batas wajar. Tapi bagiku tidak. Aku mulai mencatat dalam diam bagaimana Vida semakin pandai mengambil hati suamiku. Ia tahu makanan kesukaan Farel, dan seringkali memasaknya dengan alasan ingin belajar masak dari resep Kak Dinda. Namun, semakin hari, yang memasak justru lebih sering Vida daripada aku. Pernah satu sore, aku pulang dari minimarket dan melihat mereka tertawa bersama di dapur. Farel memegang sendok dan menyuapkan sesuatu ke mulut Vida sambil berkata, "Kurang garam sedikit, tapi enak." Vida menutup mulutnya sambil tertawa genit, dan aku berdiri mematung beberapa detik sebelum akhirnya menyembunyikan luka di balik senyum palsu dan berkata, "Wah, kelihatannya seru banget masaknya." Perlahan, Farel yang dulu selalu mengandalkanku, kini justru lebih sering meminta bantuan pada Vida. Entah itu untuk sekadar mencarikan kaus kaki, membuatkan kopi, atau bahkan mencarikan dokumen penting yang ia butuhkan untuk kerja.
Awalnya aku mencoba menghibur diriku sendiri dengan berpikir positif. Mungkin Farel hanya merasa sungkan jika terlalu sering merepotkanku karena aku juga sibuk. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Aku merasa seperti perlahan-lahan digeser dari posisi utama dalam hidup suamiku sendiri. Yang paling membuatku merasa terluka adalah saat aku mengeluh pada Farel tentang sikap Vida. Aku bilang padanya bahwa aku merasa Vida terlalu dekat dan mulai bertingkah di luar batas. Tapi Farel justru tertawa kecil dan menjawab santai, "Ah, kamu terlalu sensitif. Dia kan sepupumu, bukan orang asing. Jangan berpikiran aneh-aneh ya." Kalimat itu seperti pisau tumpul yang menusuk perlahan tapi dalam. Bukan hanya karena Farel tak percaya padaku, tapi karena ia tak bisa merasakan keresahan yang mengganggu pikiranku setiap hari. Sejak itu, aku mulai lebih sering menyendiri. Di malam hari, saat Farel tertidur lebih awal dan Vida masih asyik bermain ponsel di ruang tengah, aku termenung di dalam kamar. Bertanya pada diriku sendiri, apakah aku yang terlalu cemburu? Atau memang ada sesuatu yang sedang mereka sembunyikan dariku? Hati kecilku memohon agar aku salah, agar semua hanya kekhawatiran yang berlebihan. Tapi firasat seorang istri, entah kenapa, jarang meleset. Dan itulah awal dari malam-malam panjang yang kuhabiskan dalam kegelisahan. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Vida, setiap tatapan matanya ke arah Farel, setiap senyumannya yang tampak terlalu tulus untuk seorang tamu. Dan pada titik itulah, aku sadar, senyum manis Vida bukan sekadar keramahan. Ia menyimpan sesuatu yang lebih berbahaya. Malam itu, hujan turun deras. Petir sesekali menyambar, membuat bayangan pepohonan di luar jendela tampak menyeramkan. Farel sudah lebih dulu tertidur, kelelahan setelah seharian bekerja. Aku sendiri belum bisa memejamkan mata. Entah mengapa, malam itu jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya, seakan tubuhku mencoba memperingatkan bahwa ada sesuatu yang tak beres sedang terjadi di sekelilingku. Aku memutuskan turun ke dapur untuk membuat segelas susu hangat, berharap itu bisa membantuku tidur. Tapi justru langkah kecilku malam itu membuka pintu pada kenyataan yang mulai mengoyak kepercayaan. Saat melewati ruang tamu, aku mendengar suara pelan dari arah balkon samping rumah. Suara itu samar, tapi cukup jelas untuk membuat langkahku terhenti. Suara Vida. Dia sedang berbicara di telepon. Suaranya rendah, nyaris seperti bisikan, tapi tiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar tajam dan menyesakkan. Aku berdiri di balik tirai tipis, tak ingin terlihat, tapi telingaku menangkap dengan jelas kalimat itu. "Tenang, aku pasti bisa memisahkan mereka. Dinda tidak akan lama lagi." Jantungku seketika serasa berhenti berdetak. Tubuhku membeku. Kalimat itu berputar-putar di kepalaku, menusuk seperti anak panah yang menghantam jantung. Apa maksudnya Vida? Memisahkan? Tidak akan lama lagi? Apakah aku sedang bermimpi buruk? Atau benar-benar mendengar rencana jahat dari darah dagingku sendiri? Aku menggigit bibirku, menahan isak yang hampir pecah. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Tapi aku menutup mulut dengan tangan agar tak terdengar. Dunia seakan runtuh dalam 1 detik. Aku kembali ke kamar dengan langkah gemetar. Susu hangat yang tadinya ingin kubuat kini tak penting lagi. Yang ada di pikiranku hanya satu, Vida. Sepupuku. Gadis yang dulu sering tidur di pangkuanku saat kecil, yang menangis memelukku saat pertama kali patah hati. Kini, ia berubah menjadi sosok yang menyeramkan, yang entah sejak kapan menyimpan niat jahat terhadapku. Aku memeluk tubuhku sendiri di atas ranjang, mencoba menyusun ulang logika dan perasaan, tapi semua berantakan. Farel masih tertidur pulas, tak tahu badai mulai menghantam dari dalam rumahnya sendiri. Sejak malam itu, aku tak lagi bisa memandang Vida dengan cara yang sama. Setiap kali ia tersenyum, aku merasa ngeri. Setiap kali ia memelukku dari belakang sambil berkata, "Kak, aku sayang banget sama Kak Dinda," aku merasa jijik dan takut. Tapi aku tak bisa langsung menuduhnya. Aku tahu, kalau aku berbicara tanpa bukti, Farel hanya akan menganggapku terlalu paranoid. Aku harus tenang. Aku harus kuat. Tapi yang paling sulit adalah bersikap seolah semuanya baik-baik saja, padahal hatiku remuk, penuh tanya, dan diliputi ketakutan.
Hari-hari setelah malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena rumah ini benar-benar sepi, tapi karena pikiranku terus-menerus dihantui kalimat pendek yang keluar dari mulut Vida. Aku mulai mempertanyakan segala hal. Kenapa aku sering merasa lemas belakangan ini? Kenapa Farel mulai menjauh? Dan kenapa Vida tampak semakin percaya diri di rumah ini, seolah-olah ia bukan tamu, tapi pemiliknya? Aku tahu aku tak bisa diam lebih lama. Sesuatu yang lebih besar sedang disiapkan di balik senyuman manis Vida. Dan jika aku tak segera mencari tahu, mungkin aku sendiri yang akan menjadi korban. Malam itu mengubah semuanya. Kepercayaan, kedamaian, dan rasa aman yang selama ini kugenggam erat, kini retak. Dan aku belum tahu seberapa parah keretakan itu akan merembet ke hari-hari berikutnya. Setelah malam penuh bisikan itu, tubuhku mulai menunjukkan gejala-gejala yang aneh. Awalnya hanya terasa seperti kelelahan biasa, sedikit pusing, badan pegal-pegal, dan mudah mengantuk. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin ini karena stres atau kurang tidur. Tapi semakin hari, rasa sakit itu berkembang jadi sesuatu yang jauh lebih mengganggu. Aku sering merasa mual tanpa sebab, terutama setelah sarapan atau minum teh buatan Vida. Mulanya aku tidak mengaitkan itu dengan siapapun. Tapi lama-kelamaan, setiap kali Vida menyodorkan segelas minuman atau sepiring makanan, rasa pusing itu seolah datang lebih cepat, lebih tajam, dan lebih menghantui. Tubuhku melemah, tapi rasa curiga dalam diriku justru semakin menguat. Aku menjadi sering terbangun tengah malam karena keringat dingin atau napas yang terasa pendek. Aku pernah terbangun dengan jantung berdebar cepat, seperti tubuhku sedang berusaha memberi alarm bahwa ada sesuatu yang salah dari dalam. Namun yang membuatku benar-benar cemas adalah kenyataan bahwa setiap kali aku mencoba memberitahu Farel tentang kondisiku, ia justru menanggapinya dengan santai. "Mungkin kamu kurang istirahat, sayang," katanya suatu malam. "Atau kamu stres karena terlalu banyak mikir." Aku tahu dia tidak sepenuhnya salah. Aku memang menyimpan terlalu banyak pikiran. Tapi tubuhku tak mungkin berbohong. Saat aku sedang beristirahat di kamar, Vida membuka pintu kamar, menatapku dengan senyum tipis. "Gimana keadaannya, Kak?" tanyanya dengan nada datar. Aku hanya menjawab pelan, "Mungkin hanya kelelahan, aku butuh istirahat." Tapi saat itu, aku melihat sesuatu yang dingin di matanya. Seperti kilatan kepuasan. Seperti seseorang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan sedang menikmati penderitaan korbannya dari balik topeng kepedulian. Sejak hari itu, aku jadi lebih waspada. Aku tak lagi menyentuh minuman atau makanan yang sembarangan, aku memperhatikan pola hidupku. Tapi anehnya, meski aku mulai lebih berhati-hati, rasa sakit itu tetap datang. Terkadang saat bangun pagi, aku merasa seluruh tubuhku berat seperti ditimpa batu. Kadang aku muntah tanpa sebab, lalu tak sanggup bangun dari tempat tidur seharian. Aku mulai takut untuk tidur malam, karena khawatir tak akan bangun lagi. Perasaan itu membuatku terjebak dalam kecemasan yang makin hari makin mengikis semangatku. Yang membuatku benar-benar merasa sendirian adalah ketika Farel mulai menjaga jarak. Dulu, setiap aku sakit, dia selalu siaga, menyiapkan bubur atau menyelimuti tubuhku. Tapi sekarang, dia malah tampak terganggu jika aku mengeluh. Bahkan pernah suatu malam, saat aku demam tinggi, dia memilih tidur di sofa dengan alasan ingin memberi ruang untukku beristirahat. Nyatanya, tak ada yang benar-benar mempedulikanku malam itu. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Terperangkap dalam tubuh yang perlahan rusak, dalam rumah yang tak lagi memberi perlindungan, dan di tengah dua orang yang diam-diam mulai meninggalkanku, dengan cara yang berbeda, tapi sama menyakitkannya. Aku tahu, ini bukan sakit biasa. Ada sesuatu yang sedang merayap diam-diam ke dalam tubuhku. Dan mungkin, ke dalam hidupku juga. Sesuatu yang tak hanya hendak melemahkanku, tapi ingin menghancurkanku dari dalam, perlahan dan pasti. Hari-hariku mulai berubah menjadi sepi yang menyakitkan. Dulu, Farel adalah suami yang paling perhatian, paling hangat. Ia tak pernah lupa mengecup keningku sebelum pergi bekerja, selalu mengirim pesan menanyakan kabarku saat jam istirahat, dan tak segan memelukku lama-lama ketika aku merasa lelah. Tapi semua itu mulai menghilang satu persatu.
Entah sejak kapan, tapi perlahan Farel lebih banyak berbicara dengan Vida daripada denganku. Mereka tertawa di ruang tamu saat aku masih tergolek lemah di kamar. Aku sering mendengar suara mereka bercanda, terkadang diselingi tawa Farel yang biasanya hanya kudengar saat kami menonton film bersama. Tapi sekarang, semua itu bukan lagi milikku. Bahkan saat aku memanggil Farel karena butuh bantuan, dia kadang hanya menjawab dari jauh, atau malah menyuruh Vida membantuku. "Vida aja ya sayang. Aku lagi bales email penting," katanya suatu sore, padahal aku tahu dia sedang duduk santai menonton tayangan komedi bersama Vida. Perubahan itu kuanggap sebagai efek dari keadaanku yang sakit. Tapi lama-lama, ada hal-hal yang membuatku tak bisa membohongi diri. Misalnya, Farel mulai pulang lebih malam, dan alasan kerjanya terdengar mengada-ada. Atau saat Vida masuk ke kamar kami tanpa mengetuk hanya untuk mengantar teh, dan menyebutkan bahwa Farel memintanya. Tapi yang paling menyesakkan adalah ketika aku melihat sendiri Vida berdiri terlalu dekat dengan Farel di dapur. Tangannya menyentuh bahu Farel saat mereka tertawa. Dan ketika aku masuk, Vida cepat-cepat mundur sambil berkata, "Kak, aku cuma ngajarin Mas Farel bikin telur dadar yang enak, hehe." Aku hanya menatap mereka tanpa berkata apa-apa, tapi hatiku sudah hancur. Aku tak bisa langsung menuduh. Tidak ada bukti pasti. Tapi instingku sebagai istri, sebagai perempuan, tahu bahwa ada sesuatu yang tak biasa sedang terjadi. Farel yang dulu begitu menjagaku, kini sering menghindari tatapanku. Bahkan ketika aku mencoba membicarakan tentang perasaanku, dia hanya menanggapi dengan dingin. "Kamu tuh terlalu sensitif. Dari dulu aku selalu bilang jangan mikir yang enggak-enggak, Dinda. Vida itu sepupumu. Dia bantuin kita loh, apalagi selama kamu sakit." Kata-katanya membuatku bungkam, seolah perasaanku tak valid hanya karena aku sedang lemah. Tapi justru karena kelemahan itulah aku butuh kepastian, butuh dipeluk, bukan dijauhkan. Ada malam di mana aku menangis diam-diam di kamar mandi, hanya untuk meluapkan kepedihan yang tak bisa kusampaikan pada siapapun. Bahkan aku tak berani menceritakan hal ini pada ibuku. Aku tak ingin membuatnya khawatir. Tapi tekanan batin ini seperti kabut tebal yang menyelimuti hari-hariku. Rasanya seperti sedang berada dalam pernikahan yang perlahan mencair, meleleh tak berbentuk. Dan aku hanya bisa berdiri di pinggirannya, menonton Farel yang dulu memelukku erat, kini semakin jauh seperti bayangan di balik kabut. Yang paling menyakitkan dari semua ini adalah kenyataan bahwa aku tak hanya sedang kehilangan kepercayaan pada Vida, tapi juga mulai kehilangan kepercayaan pada orang yang paling kucintai. Farel mungkin tidak berselingkuh secara fisik, belum, entahlah. Tapi ia sudah jauh. Dan kepergiannya yang diam-diam ini terasa lebih menyakitkan daripada pengkhianatan terang-terangan. Aku hanya bisa menunggu, dan berharap bahwa semua ini bukan akhir dari cinta yang sudah kami bangun dengan susah payah. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Mataku masih terasa berat ketika aku mendengar langkah kaki Vida yang sangat pelan menuju dapur. Biasanya, dia memang bangun pagi untuk membuat sarapan, tapi hari itu aku merasa ada yang berbeda. Entah kenapa, firasatku terasa sangat buruk. Aku tetap berbaring, pura-pura tidur, tapi mataku sedikit terbuka. Dari celah pintu kamar yang tidak tertutup sempurna, aku bisa melihat bayangan tubuhnya bergerak lincah di dapur, tapi dengan gerakan yang mencurigakan. Bukan seperti orang yang menyiapkan sarapan dengan hati tulus, melainkan seperti seseorang yang sedang melakukan sesuatu diam-diam, dengan penuh kehati-hatian agar tak ada yang tahu. Tangannya tampak gemetar saat menuangkan teh ke dalam cangkir favoritku, yang selalu dia sebut khusus untukku. Tapi kali ini, sebelum menaruh cangkir di nampan, aku melihat dia mengeluarkan sebuah botol kecil dari saku bajunya. Warnanya transparan, cairannya bening, dan dia hanya meneteskan 2 tetes ke dalam teh itu. Sangat cepat, sangat terampil, seperti seseorang yang sudah melakukan ini berkali-kali. Napasku tercekat. Jantungku berdetak tak beraturan. Untuk sesaat, aku hampir ingin bangkit dan menghentikannya di tempat. Tapi aku memilih menahan diri. Aku ingin tahu sampai sejauh mana dia akan berani. Dan yang paling penting, aku butuh bukti. Beberapa menit kemudian, dia masuk ke kamar membawakan nampan itu. Wajahnya dihiasi senyum yang manis, terlalu manis malah.
Kak Dinda, ini tehnya udah aku siapin. Biar anget-anget diminum ya. Biar lekas pulih, katanya dengan nada penuh perhatian. Aku menoleh pelan, berpura-pura baru saja bangun. Dengan tangan yang gemetar, aku menerimanya. Tapi dalam hati aku sudah tahu, ini bukan lagi sekadar teh. Ini adalah jebakan yang mematikan. Begitu Vida meninggalkan kamar, aku segera turun dari ranjang dan membawa teh itu ke kamar mandi. Di sana, aku memandang cairan hangat itu dengan campuran emosi, marah, takut, dan kecewa. Tanpa ragu, aku buang isi gelas itu ke kloset, memastikan tidak ada setetes pun tersisa. Lalu aku mencuci cangkir itu hingga bersih, seakan ingin menghapus jejak dari sebuah niat jahat yang baru saja menyelinap masuk ke dalam hidupku. Tanganku masih gemetar ketika aku kembali ke kamar, dan meskipun tubuhku masih lemah, tapi pikiranku justru semakin tajam. Aku tak boleh tinggal diam. Ini bukan lagi sekadar curiga, ini sudah jadi kenyataan. Selama ini aku menduga ada sesuatu yang janggal, tapi pagi itu adalah titik balik. Aku yakin, Vida bukan hanya mencoba merebut perhatian Farel. Ia benar-benar ingin menyingkirkanku. Perlahan, diam-diam, dan kejam. Racun yang diteteskan ke minumanku bukan sekadar cairan berbahaya, melainkan simbol nyata dari niat busuk seseorang yang selama ini kusambut dengan tangan terbuka. Dan menyadari hal itu membuat hatiku terasa seperti dihujam ribuan duri, bukan hanya karena sakit fisik yang selama ini kuderita, tapi karena pengkhianatan dari orang yang kusebut keluarga. Sejak saat itu, aku tak pernah menyentuh makanan atau minuman yang disiapkan oleh Vida. Aku mulai masak sendiri meskipun tubuhku lemah. Kadang aku berpura-pura tidur lebih lama agar bisa mengamati gerak-geriknya. Aku bahkan menyimpan beberapa sisa minuman yang dia buat dan diam-diam menghubungi teman lamaku yang bekerja di apotek. Aku tak bisa langsung ke polisi, belum, karena bukti yang kumiliki belum cukup kuat. Tapi aku tahu, kebenaran tak akan bersembunyi selamanya. Dan aku akan menyingkap semuanya, tak peduli betapa menyakitkannya nanti. Yang ku tahu saat ini, aku harus bertahan. Bertahan sampai saatnya tiba aku bisa menyeret semua kebenaran keluar dari balik senyum palsu Vida. Aku, Dinda, mungkin sedang sakit. Tapi aku tidak akan mati tanpa melawan. Setelah insiden teh beracun pagi itu, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca, penuh kehati-hatian dan penuh luka. Tapi aku tahu, aku tidak bisa hanya menjadi korban yang diam. Aku harus berubah dari istri yang pasrah menjadi seorang pejuang bagi keselamatanku sendiri. Karena jelas, Vida tidak akan berhenti sampai aku benar-benar tersingkir dari hidup Farel. Hari-hari berikutnya kulewati dalam kepura-puraan. Aku tetap tersenyum di depan Vida, tetap menerima sarapannya, tetap bersikap seolah aku percaya padanya. Tapi diam-diam, aku menyimpan sebagian minuman dan makanan yang dia berikan, memasukkannya ke dalam botol kecil lalu menyembunyikannya di laci pakaian yang hanya aku kunci. Aku mulai mencatat tanggal dan jam kapan aku merasa sakit setelah mengonsumsi sesuatu, mencocokkannya dengan waktu-waktu ketika hanya Vida yang menyentuh dapur. Semua catatan itu kususun dengan teliti seperti seorang detektif yang mengumpulkan potongan teka-teki. Satu malam, ketika Vida pergi ke minimarket dan Farel belum pulang kerja, aku mengendap-endap ke kamarnya. Kutelusuri tiap sudut dengan cepat, tapi penuh kehati-hatian. Hatiku berdegup sangat kencang, seperti akan meledak kapan saja. Di bawah kasur, aku menemukan sebuah kotak kecil. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada beberapa botol kecil, mirip seperti yang pernah kulihat digunakan Vida untuk meneteskan sesuatu ke dalam tehku. Ada juga kertas catatan kecil bertuliskan kode kimia yang tak ku mengerti, dan yang paling membuatku mual. Foto Farel yang dicetak dari ponsel, diselipkan di antara lipatan kertas, dengan tulisan tangan suatu hari nanti, dia akan jadi milikku. Aku menahan napas, menahan amarah, menahan tangis. Nafasku terasa berat, tapi aku tahu ini belum cukup. Aku segera menutup kembali kotak itu dan kembali ke kamar, memastikan semuanya tak berubah sedikit pun dari sebelumnya. Esok paginya, aku menghubungi sahabat lamaku, Intan, yang bekerja di laboratorium farmasi. Kukatakan padanya bahwa aku butuh bantuannya.
Tanpa banyak tanya, Intan menyanggupi. Kukirimkan sampel minuman yang telah kusiapkan diam-diam. Dan hari itu, aku hanya bisa menunggu dengan hati berdebar. 3 hari kemudian, Intan, temanku yang bekerja di laboratorium, menelepon. Suaranya terdengar tegang, dan aku tahu hasilnya pasti mengejutkan. Din, kamu harus hati-hati. Aku udah tes beberapa kali untuk pastikan. Di minuman kamu itu ada senyawa sejenis arsenik dalam dosis kecil tapi berbahaya kalau dikonsumsi terus-menerus. Ini bukan bahan yang bisa ditemukan sembarangan. Seseorang jelas sengaja menaruh ini untuk melukaimu. Dunia seakan berputar cepat. Tanganku langsung lemas, dan aku terduduk di lantai kamar sambil menatap kosong ke dinding. Yang selama ini hanya firasat, kini berubah jadi kenyataan pahit yang harus kutelan. Malam itu aku menangis tanpa suara. Air mataku mengalir deras bukan hanya karena takut, tapi juga karena kecewa. Karena aku pernah menyambut Vida dengan tangan terbuka, membiarkannya masuk ke dalam rumahku, dan kini dia berniat membunuhku secara perlahan. Tapi aku tidak akan mundur. Dengan bukti di tangan, aku mulai menyusun rencana. Rencana untuk membongkar semuanya. Aku tak ingin hanya sekadar selamat, aku ingin kebenaran menang. Aku ingin Vida membayar semua yang telah dia lakukan. Dan dalam hati kecilku, aku tahu, ini baru permulaan dari pertempuran panjang yang akan kuhadapi. Hari itu, langit mendung seolah ikut menahan nafas bersama hatiku. Aku sudah menyiapkan segalanya. Bukti dari laboratorium telah kupindahkan ke flash disk kecil, dan suara hati yang terus berbisik agar aku tetap berhati-hati kini kuabaikan. Aku tak ingin menunggu lebih lama. Luka di tubuhku mungkin belum terlihat, tapi luka batin yang disebabkan oleh pengkhianatan Vida telah membusuk terlalu dalam. Aku tahu, hari ini harus menjadi hari di mana semuanya terbuka. Tak peduli seberapa pahitnya, aku ingin mendengar sendiri dari mulut Vida, dan aku ingin dia tahu bahwa permainannya telah selesai. Aku menunggunya di ruang tengah, duduk dengan tenang di sofa, mencoba bersikap setenang mungkin walau detak jantungku tak beraturan. Begitu Vida pulang dari luar, dengan wajah manisnya seperti biasa, aku langsung berdiri dan menatap matanya lekat-lekat. Kita perlu bicara, ucapku dengan nada tenang tapi tegas. Dia sempat terlihat kaget, tapi cepat menutupi kegugupan itu dengan senyuman palsunya. Ada apakah? Tanyanya sambil melepas sandal. Aku tidak menjawab pertanyaannya. Aku hanya mengeluarkan flash disk dari kantong bajuku dan menunjukkannya. Di sini ada hasil laboratorium dari minuman yang kamu siapkan untukku. Dan ini, aku mengangkat ponsel. Rekaman suara dari salah satu percakapanmu saat kamu menelpon seseorang, mengatakan bahwa kamu akan memisahkan aku dan Farel. Matanya langsung melebar. Senyum palsunya lenyap seketika. Untuk pertama kalinya, aku melihat wajah Vida yang sesungguhnya, wajah yang kehilangan kendali. Dia mencoba tertawa kecil, tapi tawanya terdengar getir. Kamu terlalu dramatis, Kak Dinda. Kamu pikir aku segitu jahatnya? Ucapnya mencoba mengelak, tapi suaranya gemetar. Aku tetap berdiri di tempat, tak mengalihkan pandangan sedikit pun darinya. Jangan bohong lagi, Vida. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri kamu meneteskan cairan ke dalam tehku. Aku punya bukti. Aku tahu semuanya. Vida terdiam beberapa saat, lalu matanya berubah tajam. Dia menghela napas panjang, kemudian berjalan pelan ke arahku sambil mendongak. Baiklah, katanya pelan, lalu senyum liciknya kembali muncul. Yah, aku yang meracunimu. Kenapa? Karena aku muak melihat kamu hidup bahagia sementara aku dibuang oleh pacarku sendiri. Aku butuh tempat baru dan Mas Farel, dia lebih dari cukup. Tampan, sukses, baik hati. Dan bodohnya, dia terlalu gampang percaya padaku. Tubuhku langsung gemetar mendengar pengakuan itu. Bukan karena takut, tapi karena campuran amarah dan sedih yang tak terbendung. Kamu pikir Farel akan mencintaimu setelah kamu mencoba membunuh istrinya? Kamu pikir dia akan meninggalkanku untuk orang seperti kamu? Tanyaku dengan suara parau. Vida tertawa, tapi tawa itu tidak membawa kebahagiaan, melainkan kegilaan. Kamu pikir laki-laki akan peduli dengan racun yang tak membunuh secara langsung? Yang mereka ingat hanya siapa yang membuat mereka nyaman saat istrinya terbaring lemah.
Dan aku, selalu ada saat kamu tidak bisa. Ucapannya seperti pisau yang menusuk perlahan tapi dalam. Namun aku tidak akan memberi dia kepuasan untuk melihatku hancur. Aku akan tunjukkan semuanya pada Farel. Hari ini juga. Dan setelah itu, kamu bisa menyesali semua ini dari tempat yang pantas bagimu, penjara, ucapku mantap. Vida hanya memandangku dengan tatapan kosong, seolah otaknya mulai mencerna bahwa akhir dari permainannya semakin dekat. Tak ada lagi senyum, tak ada lagi tawar-menawar. Yang tersisa hanyalah perempuan haus cinta yang kehilangan arah, dan aku, korban yang menolak tunduk. Hari itu, akhirnya aku tidak hanya menyaksikan pengakuan dari mulut Vida, tapi juga melihat bagaimana topeng yang selama ini dia pakai akhirnya retak. Dan dalam hatiku, aku tahu, inilah awal dari akhir bagi semua kejahatan yang telah dia lakukan. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena hati yang memikul beban terlalu berat. Aku duduk di ruang keluarga, menatap layar televisi yang menyala tanpa suara. Pikiranku jauh dari tayangan itu. Aku menanti Farel pulang dari kantor, bukan untuk menyambutnya seperti istri biasanya, melainkan untuk memperlihatkan kebenaran yang selama ini kutahan sendirian. Malam ini, semua harus terbuka. Tak ada lagi tempat bagi kebohongan dan pengkhianatan. Begitu Farel masuk rumah, aku berdiri perlahan, menahan gejolak dalam dada. Ia tampak lelah, tapi masih menyempatkan senyum kecil saat melihatku. "Sayang, kamu udah makan? Aku beli makanan favorit kamu," katanya sambil mengangkat kantong plastik dari tangannya. Tapi senyum itu tak kubalas. Mataku lurus menatap wajahnya. "Kita perlu bicara. Sekarang," ucapku tegas. Farel terlihat bingung, namun mengangguk dan meletakkan kantong belanja ke meja. Kami duduk berhadapan di sofa. Jarak kami hanya setengah meter, tapi rasanya seperti dipisahkan oleh jurang tak kasat mata. Perlahan, aku mengeluarkan flash disk yang sudah kusimpan di kantong bajuku. "Aku mau kamu lihat dan dengar ini, tanpa menyela. Setelah itu, terserah kamu mau percaya atau tidak," ucapku sebelum menyambungkan flash disk ke laptop. Video itu menampilkan rekaman suara Vida, dengan jelas, lantang, penuh dendam. Kalimatnya mengiris hati. "Aku yang meracuninya. Aku ingin Mas Farel jadi milikku." Farel menatap layar tanpa berkedip. Matanya membesar, dahinya berkerut, dan wajahnya perlahan memucat. Begitu rekaman selesai, ia memalingkan wajah padaku. Ini bohong kan? Ini kamu edit?" Tanyanya pelan, seperti menolak kenyataan yang baru saja didengarnya. Tapi aku hanya menatapnya tanpa kata, lalu mengeluarkan hasil laboratorium dari dalam map. Ini hasil analisis minuman yang diberikan Vida. Ada zat beracun di dalamnya. Aku hampir mati pelan-pelan, Mas. Dan selama itu, kamu lebih memilih membela dia daripada mendengarkanku. Farel mengambil hasil lab itu dengan tangan gemetar. Bibirnya bergetar, seperti ingin mengatakan sesuatu tapi tak tahu harus mulai dari mana. Ia berdiri, berjalan mundar-mandir di ruang tamu, lalu menghantamkan tinjunya ke dinding. "Astaga, Dinda. Aku nggak tahu. Aku benar-benar nggak tahu. Aku pikir kamu cuma cemburu, aku pikir kamu terlalu sensitif. Aku bego." Teriaknya, suaranya parau. Aku berdiri dan menghampirinya. "Bego atau tidak, aku tetap sakit. Bukan hanya karena racun itu, tapi karena kamu, Mas. Karena kamu membiarkan Vida masuk terlalu dalam kehidupan kita. Karena kamu tidak percaya padaku saat aku bilang aku merasa ada yang aneh. Kamu lebih percaya orang lain daripada istrimu sendiri." Suaraku pecah. Air mataku jatuh satu persatu, dan Farel langsung memelukku erat. "Maafin aku. Dinda, maafin aku, sayang. Aku janji, aku akan tebus semuanya. Aku nggak akan biarkan dia menyakitimu lagi," bisiknya sambil menahan tangis. Pelukannya hangat, tapi rasa perih di hatiku tak langsung sembuh. Ini bukan luka yang bisa hilang dalam semalam. Tapi pelukan itu adalah awal dari upaya untuk memperbaiki kepercayaan yang sempat retak. Kami berdua menangis malam itu. Di tengah rumah yang dulu penuh tawa, kini penuh isak pilu dan sesal. Tapi setidaknya, kebenaran sudah keluar.
Vida telah membuka topengnya, dan kini Farel tahu siapa sebenarnya musuh di balik wajah manis itu. Masih panjang jalan kami untuk pulih, tapi malam itu, aku tahu satu hal, aku tidak lagi berjuang sendirian. Setelah kebenaran terbongkar, aku kira semuanya akan selesai. Aku kira Vida akan angkat kaki dari hidup kami, atau setidaknya diam dalam rasa malu dan kekalahannya. Tapi ternyata, aku salah besar. Vida bukan hanya berbahaya karena racun yang ia teteskan dalam tehku, tapi juga karena racun yang ia sebarkan lewat kata-kata. Dan kali ini, ia memilih menyerangku dari sisi yang lebih licik, dengan fitnah. Keesokan harinya, saat aku berbelanja di warung dekat rumah, tatapan aneh mulai menghampiriku. Ibu-ibu yang biasanya ramah, kini hanya melempar senyum kaku. Beberapa dari mereka bahkan saling berbisik saat aku lewat. Awalnya aku mencoba mengabaikannya, mengira mungkin itu hanya perasaanku yang terlalu sensitif setelah semua yang terjadi. Tapi saat salah tetangga dekatku, Winda, mengirim pesan singkat, duniaku kembali terguncang. Din, aku nggak percaya omongan orang. Tapi kamu beneran ada hubungan sama Mas Ardi, pemilik toko dekat rumah? Tanganku langsung gemetar. Jantungku berdegup kencang. Aku balas cepat, menanyakan maksudnya. Dan saat Winda mengirimkan tangkapan layar dari akun anonim yang menyebarkan gosip bahwa aku berselingkuh dengan pemilik toko, tubuhku langsung terasa lemas. Foto yang digunakan adalah fotoku dan Ardi saat aku membantunya menata toko karena karyawannya sedang cuti, foto biasa, tapi diberi narasi jahat yang mengarahkan opini ke arah yang menjijikkan. Aku langsung tahu siapa di balik ini semua. Tak mungkin orang lain kecuali Vida. Dia tahu aku sering berbelanja di toko itu. Dia tahu siapa pemilik tokonya. Dan dia tahu betapa hancurnya perasaan Farel jika membaca gosip itu. Benar saja, malam harinya Farel pulang dengan raut wajah murung. Ia melemparkan ponselnya ke meja dan menatapku tajam. Apa ini, Dinda? Kamu dekat sama Ardi? Ini yang kamu sembunyikan. Lidahku tercekat. Aku tahu Farel baru mulai membangun kepercayaannya lagi, dan ini, fitnah murahan ini, bisa menghancurkannya dalam sekejap. Mas, kamu serius nanya begitu? Kamu pikir aku, setelah semua yang Vida lakukan padaku, masih punya waktu buat main belakang? Tanyaku dengan suara parau. Farel menarik napas dalam. Ia duduk dan menunduk. Aku nggak tahu harus percaya siapa. Foto itu kelihatan nyata. Aku cuma takut, Din. Takut dibohongi lagi. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari sebelumnya. Aku sadar, bukan hanya aku yang trauma dalam pernikahan ini. Farel juga. Aku menghapus air mataku. Kalau kamu benar-benar ingin tahu kebenarannya, ikut aku besok. Kita datangi rumah Ardi. Kita buka semua yang perlu dibuka. Aku tidak akan biarkan fitnah ini merusak kita lagi, ucapku tegas. Dan esoknya, kami lakukan itu. Kami temui Ardi dan menjelaskan semuanya. Ardi terkejut dan langsung mengklarifikasi di depan Mas Farel dan tetangga bahwa tidak pernah ada hubungan spesial antara kami. Ia justru memujiku karena aku mau membantunya saat ia kerepotan karena karyawannya sedang cuti. Mas Farel dan tetangga pun akhirnya tahu bahwa gosip itu adalah kebohongan semata, disebarkan oleh akun palsu yang setelah diselidiki, terhubung ke nomor yang pernah digunakan Vida untuk pesan-pesan iseng. Malam itu, Farel memelukku erat. Maafin aku, Din. Aku lagi-lagi ragu padamu. Tapi kamu tetap kuat. Kamu tetap berdiri, bahkan ketika aku sendiri goyah. Aku memeluknya balik, dengan hati yang masih lelah tapi perlahan tenang. Karena aku nggak akan biarkan Vida menang, Mas. Kita sudah cukup menderita karena dia. Sekarang saatnya dia menerima balasannya. Dan dalam hati, aku bersumpah, jika Vida pikir ini akan menjatuhkanku, maka dia belum mengenalku dengan baik. Aku bukan lagi Dinda yang dulu, yang diam, yang sabar disakiti. Aku kini adalah istri yang akan melindungi rumah tangganya, bahkan jika harus berperang melawan darah daging sendiri. Setelah fitnah yang disebarkan Vida berhasil aku patahkan, aku merasa sedikit lega, meskipun luka-luka lama masih menggores dalam hati. Hidupku dan Farel berangsur-angsur kembali ke jalur yang benar, namun aku tahu, di balik semua itu, karma sedang menunggu waktu untuk beraksi.
Karma, yang selama ini mungkin hanya terdengar seperti cerita moral, kini terasa semakin nyata. Suatu pagi, aku sedang duduk di ruang makan sambil menikmati secangkir kopi, aku menerima kabar yang lebih mengejutkan lagi. Seorang detektif dari kepolisian meneleponku. Bu Dinda, saya ingin memberitahukan bahwa kami sudah menemukan bukti yang cukup kuat untuk menindaklanjuti kasus Vida. Kami akan segera melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ternyata, Vida juga terlibat dalam racun yang merenggut nyawa pacar lamanya beberapa tahun lalu. Detektif itu menjelaskan dengan rinci bahwa Vida pernah menjalin hubungan dengan seorang pria yang meninggal mendadak setelah mengonsumsi minuman yang telah diracun. Keluarga korban yang merasa curiga akhirnya melaporkan kejadian itu ke polisi. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan bahwa Vida memang memiliki motif untuk menghabisi pacarnya itu, sama seperti yang dia lakukan padaku. Farel yang mendengar penjelasan itu langsung terdiam. Aku bisa merasakan wajahnya yang mendung, dan ada campuran antara kekecewaan dan kemarahan yang terpancar jelas. Jadi dia, sudah lama melakukan ini? Tanyanya pelan. Aku mengangguk meski hatiku teriris mendengar fakta-fakta itu. Vida bukan hanya seorang sepupu yang penuh kepalsuan, dia juga seorang wanita yang penuh kebohongan dan kekejaman. Sementara itu, Vida yang dulu selalu terlihat percaya diri kini mulai cemas. Aku bisa melihat perubahan itu, meskipun dia mencoba menutupi rasa takutnya. Berita tentang penyelidikan polisi semakin tersebar di kalangan keluarga besar. Semua orang mulai bertanya-tanya tentang siapa Vida yang sebenarnya. Tak lama kemudian, keluarga Vida yang semula mendukungnya mulai meragukan integritasnya. Mereka tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan pahit yang terungkap. Vida semakin terpojok dan seiring waktu, ia mulai merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa. Hari-harinya semakin kelam, dan wajahnya tidak lagi dihiasi senyuman manis yang biasa ia tunjukkan. Di tengah kejatuhan Vida, aku merasa perasaan campur aduk. Aku tidak merasa senang melihatnya dalam kesulitan. Aku hanya ingin dia tahu bahwa setiap tindakan buruk pasti akan berbuah akibat. Karma, yang ia kira takkan pernah datang, kini menghampirinya dengan cara yang sangat keras. Namun, aku tahu, ini bukan tentang aku lagi. Ini tentang kesalahan yang sudah dia buat, yang akhirnya harus dipertanggungjawabkan. Ketika berita tentang penahanan Vida mulai menyebar ke seluruh keluarga besar, rasanya dunia seolah terbalik. Wanita yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan kami, yang pernah terlihat begitu dekat dan penuh senyum, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa perbuatannya selama ini harus dibayar dengan hukuman. Vida ditahan oleh pihak berwajib setelah penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa bukan hanya aku yang menjadi korban racunnya, tetapi juga seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya dulu. Kematian pacar lamanya, yang tampaknya tak pernah dianggap sebagai sesuatu yang serius, kini menjadi alasan mengapa ia harus dihadapkan ke meja hijau. Farel sempat mengalami kebingungannya sendiri. Ia merasa hancur. Setiap detik yang dihabiskan bersama Vida, yang dahulu ia anggap sebagai bagian dari keluarganya, kini terasa seperti kebohongan yang besar. Meskipun sudah mengetahui semua keburukan Vida, rasa sakit tetap menyentuh hatinya. Aku, di sisi lain, berusaha untuk tetap tegar. Aku sudah melalui begitu banyak hal bersama Farel. Aku tahu ini adalah bagian dari perjalanan hidup kami, dan meskipun sulit, kami harus menghadapi semua ini dengan berani. Proses pengadilan dimulai dengan sangat tegang. Aku datang ke ruang sidang bersama Farel, duduk di belakang keluarga Vida yang terlihat bingung dan cemas. Sementara itu, Vida duduk di kursi terdakwa, mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye, wajahnya terlihat pucat. Tidak ada lagi senyum licik yang biasa ia tunjukkan. Wajahnya penuh ketegangan dan rasa takut yang mendalam. Semua orang di ruang sidang bisa merasakan atmosfer ketidakpastian yang menyelimuti dirinya. Pengacara Vida berusaha keras untuk membela dirinya, menekankan bahwa semua yang terjadi adalah kesalahan, sebuah kecelakaan yang tidak disengaja. Namun, bukti yang terungkap tidak bisa dibantah. Pengakuan dari saksi-saksi yang menjadi korban sebelumnya, rekaman-rekaman yang menunjukkan niat jahatnya, dan laporan dari pihak kepolisian yang memeriksa setiap jejak digital yang mengarah pada Vida, semua itu menunjukkan fakta yang sangat jelas.
Vida bukan hanya sekali, tapi berkali-kali merencanakan kejahatannya dengan dingin. Racun yang digunakan untuk membunuh, dan motif yang begitu jelas, membuktikan bahwa ia benar-benar telah merencanakan pembunuhan dengan hati yang penuh kebencian. Aku tidak bisa menahan diri untuk melihat wajahnya yang penuh penyesalan. Vida yang dulu terlihat begitu percaya diri, kini tampak rapuh dan terpecah. Dia menunduk, matanya merah, seolah berusaha mencari jalan keluar yang tidak bisa ditemukan. Di hadapan hakim, Vida mengaku semua perbuatannya. "Saya tidak tahu apa yang saya lakukan," ucapnya dengan suara serak. "Saya terjebak dalam kebencian dan keinginan untuk memiliki apa yang saya inginkan. Saya menyesal, sangat menyesal. Tapi penyesalan itu datang terlalu terlambat. Aku bisa merasakan bahwa semua orang di ruang sidang tidak lagi melihat Vida sebagai wanita yang dulu mereka kenal. Semua yang telah dilakukannya tidak bisa dihapus begitu saja dengan kata-kata penyesalan. Hukuman yang akan dia terima adalah akibat dari semua perbuatannya yang tak terhitung." Ketika hakim memutuskan bahwa Vida harus dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun, aku merasa sebuah beban besar terangkat dari pundakku. Meskipun keadilan tidak bisa mengembalikan semua yang hilang, setidaknya itu memberikan rasa damai. Aku dan Farel saling berpandangan. Ini adalah kemenangan, namun juga kekalahan. Kemenangan karena akhirnya kami bisa melihat Vida menerima akibat dari semua yang dia lakukan, dan kekalahan karena kami harus merasakan perasaan terluka yang dalam akibat pengkhianatannya. Tetapi kami tidak bisa berlama-lama dalam perasaan itu. Kami harus melangkah ke depan, belajar untuk saling mempercayai lagi dan membangun kembali rumah tangga yang sempat retak. Pada saat akhir sidang, Vida menatapku, matanya penuh dengan air mata. Aku tahu dia ingin meminta maaf, tapi kata-kata itu tidak akan pernah cukup untuk menghapus luka yang telah ia torehkan. "Aku menyesal, Dinda. Aku benar-benar menyesal," katanya pelan, hampir tak terdengar. Aku hanya bisa menatapnya, merasa kosong. Tidak ada kata yang bisa kuucapkan. Tidak ada rasa kebahagiaan melihatnya terjatuh, hanya perasaan lega karena akhirnya semuanya berakhir. "Semoga kau belajar dari ini, Vida," kataku pelan. Karma tidak pernah tidur. Ketika pintu ruang sidang tertutup di belakang kami, aku merasa beban yang selama ini menghimpit dadaku sedikit demi sedikit menghilang. Aku tahu, meskipun semuanya sudah berakhir di pengadilan, perjalanan hidup kami masih panjang. Tetapi kali ini, Farel dan aku siap untuk menapaki hari-hari baru dengan kekuatan yang lebih besar, dan lebih banyak pelajaran yang harus kami bawa. Pernikahan kami, yang dulunya penuh dengan harapan dan kebahagiaan, kini terasa rapuh. Setiap hari, meskipun kami berusaha untuk tetap bersama, ada bayang-bayang dari masa lalu yang terus menghantui. Vida, meskipun kini berada di balik jeruji penjara, masih meninggalkan luka yang dalam. Setiap kali aku melihat Farel, aku bisa merasakan ketegangan di dalam dirinya. Dia mencoba untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja, tetapi matanya yang kadang kosong berbicara lebih banyak dari kata-kata yang ia ucapkan. Malam-malam kami mulai terasa berbeda. Tidak lagi penuh canda tawa atau kehangatan, tetapi lebih seperti dua orang asing yang saling berbagi ruang tanpa benar-benar saling terhubung. Farel, dengan perasaan bersalah yang tak terucapkan, merasa dia telah gagal melindungiku. Dia merasa bersalah karena tidak melihat tanda-tanda peringatan yang ada, karena tidak cukup cepat mendengar keluhanku, karena begitu mudah terpedaya oleh Vida. Aku pun tidak bisa menghindari perasaan yang sama. Aku merasa terluka, bukan hanya karena pengkhianatan yang dilakukan Vida, tetapi juga karena Farel tidak cukup percaya padaku sejak awal. Meskipun dia sekarang meminta maaf berkali-kali, aku tahu bahwa kepercayaan itu tidak bisa begitu saja dibangun kembali dalam semalam. Namun, meskipun begitu banyak rasa sakit, ada satu hal yang tetap membuatku bertahan, cinta kami. Cinta kami, yang teruji oleh waktu dan oleh cobaan yang begitu berat, masih ada. Itu tidak menghilang begitu saja, meskipun rasanya kami seperti berjuang melawan arus. Aku tahu, untuk bisa kembali bersama dan menjadi lebih kuat, kami harus melewati proses panjang, menghadapi perasaan kami masing-masing, dan belajar untuk saling mempercayai lagi. Kami memutuskan untuk mencari bantuan. Kami mencari konseling pernikahan, merasa bahwa kami tidak bisa menghadapinya sendirian.
Terapi ini bukan solusi instan, namun sedikit demi sedikit, kami mulai menemukan cara untuk membuka komunikasi yang selama ini terhambat. Di ruang konseling, kami berdua berbicara tentang rasa sakit yang kami rasakan, tentang perasaan cemas dan ketidakpercayaan yang tumbuh dalam hati kami. Aku mengungkapkan betapa aku merasa dikhianati, betapa aku merasa seolah-olah dunia di sekitarku hancur begitu saja. Farel pun tak kalah terbuka. Dia mengaku merasa hancur melihat aku menderita, tetapi juga merasa tak tahu bagaimana cara memperbaiki semuanya setelah apa yang terjadi. Itu adalah proses yang sangat berat. Ada kalanya kami merasa hampir menyerah, ketika kata-kata kami terasa tidak cukup untuk mengatasi rasa sakit yang begitu dalam. Namun, setiap kali kami hampir menyerah, ada bagian dalam diri kami yang mengatakan bahwa pernikahan kami layak untuk diperjuangkan. Kami mulai belajar untuk tidak hanya melihat masa lalu yang penuh dengan kekecewaan, tetapi juga melihat masa depan yang penuh harapan. Kami belajar untuk lebih banyak berbicara, untuk lebih mendengarkan satu sama lain, dan untuk tidak membiarkan rasa sakit masa lalu mengendalikan langkah kami. Suatu malam, setelah beberapa sesi terapi, Farel menatapku dengan tatapan yang lebih dalam dari sebelumnya. Aku tahu aku telah banyak membuat kesalahan, Dinda, katanya dengan suara serak, dan aku tahu aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan bahwa aku layak menjadi pasanganmu. Aku tidak akan membiarkan kita hancur hanya karena kesalahan yang pernah kulakukan. Aku hanya bisa menatapnya dengan penuh emosi. Tidak ada kata-kata yang lebih aku harapkan selain pengakuan itu. Aku merasa lebih ringan, meskipun perjalanan kami masih panjang. Ada rasa lega yang tumbuh di dalam hatiku, karena aku tahu bahwa Farel kini berjuang untuk memperbaiki kesalahannya. Aku mulai merasa bahwa kami bisa memulai kembali, perlahan-lahan, dengan cara yang lebih kuat dan lebih matang. Namun, proses pemulihan tidak pernah mudah. Setiap langkah terasa seperti mendaki bukit yang terjal. Kami masih harus menghadapi rasa cemburu, ketidakpercayaan, dan kecemasan yang muncul setiap kali kami menghadapi situasi yang mirip dengan masa lalu. Tapi kami juga belajar bahwa itu adalah bagian dari proses pemulihan. Kami belajar untuk tidak melupakan masa lalu, tetapi untuk menggunakannya sebagai pelajaran, sebagai pengingat bahwa hubungan ini memerlukan usaha dan perhatian yang konstan. Saat aku mulai merasa lebih nyaman dengan perasaan kami yang berkembang, aku mulai melihat perubahan nyata pada Farel. Dia tidak lagi terjebak dalam rasa bersalahnya, tetapi berfokus pada bagaimana kami bisa berjalan bersama ke depan. Kami mulai melakukan hal-hal kecil yang membuat kami kembali merasa seperti pasangan yang saling mencintai, makan malam bersama tanpa gangguan, berbicara tentang impian masa depan, dan bahkan tertawa bersama tentang hal-hal sederhana. Meskipun kami tahu ada luka yang mungkin tidak akan pernah sepenuhnya sembuh, kami tahu bahwa kami bisa menjalani kehidupan kami dengan lebih baik jika kami saling mendukung. Akhirnya, kami berdua menyadari bahwa kami lebih kuat daripada yang kami kira. Kami telah melewati ujian yang sangat berat, dan meskipun perjalanan kami belum selesai, kami tahu bahwa kami sudah lebih siap untuk menghadapinya bersama. Kami menyadari bahwa pernikahan bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang bagaimana kita berdua bisa bertahan dan tumbuh lebih kuat setelah melewati badai. Setelah sekian lama melalui perjuangan emosional yang tak berkesudahan, aku dan Farel akhirnya merasakan sesuatu yang begitu berbeda dalam hidup kami. Kami telah membangun kembali fondasi kepercayaan yang retak, menghadapi setiap ketakutan, dan melawan semua rintangan yang datang. Dalam setiap momen, kami mulai merasa bahwa kebahagiaan yang dulu terasa jauh kini mulai kembali mendekat. Tetapi, tidak ada yang lebih luar biasa dari kebahagiaan yang datang tiba-tiba, sesuatu yang belum pernah kami bayangkan sebelumnya, kehamilanku. Aku tahu ini adalah berkah yang datang setelah sekian banyak cobaan. Kehadiran calon buah hati kami terasa seperti hadiah yang luar biasa, sebuah sinyal dari kehidupan yang memberi kami kesempatan untuk memulai babak baru. Aku pertama kali mengetahui tentang kehamilan ini secara tidak sengaja, ketika aku merasa sedikit pusing dan mual di pagi hari. Farel yang melihatku terkulai di sofa dengan wajah pucat langsung panik, mengira aku mengalami gejala yang sama seperti sebelumnya saat aku sakit keras.
Tetapi, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Aku merasa lebih sensitif terhadap bau, makanan, bahkan suara. Aku merasa seperti tubuhku sedang berubah, dan perasaan itu begitu kuat. Pagi itu, setelah Farel membujukku untuk melakukan tes kehamilan, aku merasa degup jantungku semakin kencang. Aku tahu, meskipun kami belum sepenuhnya pulih dari masa lalu yang penuh ujian, kehadiran seorang anak akan membawa kami pada sebuah perjalanan baru yang berbeda. Aku bisa merasakan bagaimana Farel juga merasakan hal yang sama. Ketika hasil tes menunjukkan 2 garis merah yang menandakan aku hamil, Farel langsung memelukku dengan penuh kebahagiaan yang tak terucapkan. Tertawa sambil menangis, ia mengucapkan kata-kata yang tidak bisa aku lupa, "Kita akan menjadi orang tua, Dinda. Ini adalah awal yang baru untuk kita." Aku bisa melihat bagaimana wajah Farel berubah. Dari seorang suami yang penuh rasa bersalah, kini ia terlihat seperti pria yang menemukan kembali semangat hidupnya. Keceriaan itu mengalir begitu dalam, seolah semua beban yang pernah kami rasakan seakan lenyap begitu saja dengan berita kehamilanku. Farel tidak pernah berhenti memelukku, mencium keningku dengan penuh kasih sayang. "Kamu luar biasa, Dinda. Kita akan menjalani ini bersama-sama. Aku berjanji akan melindungimu dan buah hati kita." Hari-hari setelah itu dipenuhi dengan perasaan baru yang luar biasa. Meski kehamilanku masih sangat muda, Farel tidak pernah absen menemani setiap langkahku. Ia menjadi suami yang lebih perhatian, lebih sabar, dan lebih pengertian. Setiap pagi, ia selalu memastikan bahwa aku sarapan, memberiku vitamin, dan menanyakan bagaimana perasaanku. Bahkan ketika aku merasa sedikit mual atau lelah, ia selalu ada di sisiku, memegang tanganku dan meyakinkanku bahwa semua ini adalah bagian dari proses yang indah. Namun, meskipun kami berdua sangat bahagia dengan berita ini, ada juga perasaan cemas yang datang silih berganti. Kami berdua tahu bahwa kehadiran seorang anak tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga tantangan yang harus dihadapi. Aku mulai berpikir tentang masa depan, tentang bagaimana kami akan membesarkan anak ini dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Namun, di tengah semua ketakutan itu, ada sebuah keyakinan dalam hati kami bahwa kami bisa menjalani ini dengan baik. Kami telah melewati banyak hal bersama, dan sekarang kami harus fokus untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kehamilan ini juga membawa banyak perubahan dalam diriku. Aku mulai merasakan perubahan fisik yang jelas, perutku yang mulai membesar, payudaraku yang terasa lebih sensitif, dan tubuhku yang semakin cepat lelah. Namun, meskipun semua itu terkadang membuatku merasa tidak nyaman, aku merasa bersyukur. Setiap perubahan itu mengingatkanku akan berkah yang sedang aku terima. Farel seringkali melihatku dengan tatapan penuh kekaguman. Ia selalu bilang bahwa aku adalah wanita yang luar biasa, yang mampu mengatasi semua cobaan, dan kini, dia merasa bangga bisa membagikan perjalanan hidup ini bersamaku. Pernikahan kami yang sempat terancam kini semakin kuat. Kami berdua tahu bahwa kehadiran anak ini bukan hanya memberi kami alasan untuk bahagia, tetapi juga memberi kami alasan untuk terus berjuang. Kami belajar untuk menjadi lebih dewasa, lebih bijaksana, dan lebih sabar dalam menghadapi setiap perubahan yang datang. Farel semakin bersemangat untuk bekerja keras, agar ia bisa memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Aku pun merasa lebih termotivasi untuk menjadi ibu yang baik, yang bisa mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang kami pelajari sepanjang perjalanan ini. Kami berdua mulai merencanakan segala sesuatu dengan lebih matang. Kami mencari rumah yang lebih besar untuk keluarga kami, memikirkan pendidikan yang akan diberikan untuk anak kami kelak, dan mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua yang penuh kasih. Meski kami tahu tantangan di depan akan banyak, kami merasa siap menghadapinya, karena kami kini memiliki satu sama lain dan seorang anak yang akan mempererat ikatan kami. Aku memandang Farel dengan penuh rasa terima kasih. "Kamu tahu, aku merasa sangat beruntung," kataku, memegang tangannya erat. "Kehadiranmu di sisiku, kehadiran anak ini, adalah hal yang paling indah yang pernah terjadi dalam hidupku." Farel tersenyum, mencium keningku. "Aku juga merasa beruntung, Dinda. Kita sudah melalui banyak cobaan dan kini, kita akan melewati semua itu dengan lebih kuat. Aku janji, aku akan selalu di sini untukmu, untuk kita."
Hari-hari berlalu dengan penuh harapan baru. Kehamilanku memberi kami kebahagiaan yang tak terlukiskan, dan meskipun masa depan masih penuh dengan ketidakpastian, kami tahu satu hal dengan pasti, kami akan menjalani hidup ini bersama, sebagai sebuah keluarga yang utuh dan saling mendukung. Tidak ada lagi yang bisa menghancurkan kebahagiaan kami, karena kami sudah belajar untuk saling menghargai, mengampuni, dan yang terpenting, untuk selalu percaya satu sama lain. Sudah beberapa bulan berlalu sejak Vida divonis penjara, namun perasaanku masih tercampur aduk. Walaupun aku merasa lega karena keadilan telah ditegakkan, ada juga perasaan lain yang muncul, sesuatu yang tak pernah aku duga sebelumnya. Perasaan itu adalah perasaan kasihan, bukan hanya pada Vida, tetapi juga pada diriku sendiri, yang kini menyadari betapa rapuhnya hubungan kami. Setelah semua yang terjadi, Vida masih tetap sepupu yang aku kenal, meski aku tahu perbuatannya telah merusak hidupku dan hidup orang lain. Perasaan ini, meskipun penuh dengan kebencian, juga dipenuhi dengan sebuah rasa kasihan yang sulit dijelaskan. Suatu hari, aku merasa bahwa aku harus menghadapinya. Bukan untuk membalas dendam atau sekadar membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi untuk menutup babak ini dalam hidupku. Aku harus menenangkan hatiku dan memberikan penutupan yang layak, bukan hanya untuk Vida, tetapi juga untuk diriku sendiri. Aku tahu bahwa apa yang dia lakukan tidak bisa dibenarkan, namun sebagai manusia, aku masih merasa ada sebuah tanggung jawab untuk memberikan kesempatan terakhir bagi dia untuk menyadari kesalahannya. Perasaan cemas dan takut menyelimuti hatiku saat aku menuju penjara. Aku tahu, mengunjungi Vida berarti membuka luka lama yang selama ini berusaha aku sembunyikan. Namun, ini adalah keputusan yang harus aku ambil. Aku tidak ingin hidupku terus diganggu oleh bayang-bayang kebencian terhadap sepupu yang pernah aku anggap sebagai sahabat. Aku ingin bisa berdamai dengan masa lalu, agar aku dan Farel bisa melangkah ke depan tanpa ada beban. Ketika aku tiba di penjara, suasana begitu sunyi dan dingin. Pintu-pintu besi yang berderak saat dibuka mengingatkanku betapa kerasnya kenyataan yang harus dihadapi Vida. Sejak pertama kali memasuki ruang tunggu, aku sudah merasakan ketegangan yang menguar di udara. Beberapa detik kemudian, seorang petugas penjara mempersilakan aku masuk ke ruang kunjungan, dan di sanalah aku melihatnya. Vida, dengan wajah yang jauh lebih berbeda dari yang aku kenal dulu. Rambutnya tampak kusut, matanya sembab, dan ekspresinya datar. Ia terlihat lebih tua dari usianya, dan tubuhnya tampak kurus, seolah kehilangan energi untuk hidup. Saat melihatku, Vida terkejut sejenak, namun tak lama kemudian, ia menundukkan kepalanya. Aku tahu, dia merasa malu, tetapi aku tidak ingin membuatnya semakin terpuruk. Aku mengambil kursi di hadapannya, mencoba untuk tidak menunjukkan kebencian yang telah lama aku pendam. Aku memulai percakapan dengan suara yang lembut. Vida, bagaimana kabarmu? Ia mengangkat wajahnya sedikit dan melihatku dengan tatapan kosong. Sepertinya dia tak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa detik, ia akhirnya membuka mulutnya. Aku sangat menyesal Kak, katanya, suaranya pecah. Aku tahu aku telah menghancurkan hidupmu, dan aku benar-benar tidak tahu kenapa aku bisa sebodoh itu. Aku hanya terlalu terobsesi dengan Mas Farel. Aku merasa kehilangan arah. Aku terdiam sejenak. Mendengar kata-kata itu dari mulut Vida terasa seperti sebuah pengakuan yang tidak pernah aku harapkan akan datang. Meski aku merasa lega karena akhirnya dia mengakui kesalahannya, hatiku tetap terasa berat. Bagaimana bisa seseorang yang aku anggap keluarga bisa melakukan hal sekeji itu? Namun, di sisi lain, aku tahu bahwa Vida juga manusia biasa, yang pernah salah dan kini harus menanggung akibatnya. Aku tahu ini tidak akan mengubah apa-apa, lanjut Vida dengan suara gemetar, tapi aku benar-benar menyesal, Kak. Aku iri padamu. Aku benar-benar ingin memiliki hidup yang kamu miliki, kebahagiaan yang kamu punya dengan Mas Farel. Aku merasa terjebak dalam perasaan yang tak bisa aku kendalikan. Ia menunduk lagi, tidak sanggup melihatku lebih lama. Aku menghela napas panjang, merasakan beban berat di dadaku. Vida, kataku dengan lembut, kita sudah melalui banyak hal, dan aku tidak bisa mengubah masa lalu.
Tapi kamu harus tahu, apa yang kamu lakukan itu tidak hanya menyakitiku, tapi juga Farel. Aku tahu kamu merasa tertekan, tapi itu tidak bisa menjadi alasan untuk melakukan hal seperti itu. Farel dan aku sudah berjuang begitu keras untuk memperbaiki hubungan kami setelah semuanya hancur. Dan sekarang, aku harap kamu juga bisa belajar dari semua ini. Vida terdiam, dan aku bisa melihat air mata mengalir di pipinya. Aku tahu aku salah, Kak. Aku sudah menyesal dan berusaha memperbaiki semuanya. Tapi aku tahu ini sudah terlambat. Aku menatapnya, perasaan kasihan dan kebencian bercampur aduk di dalam hatiku. Ya, Vida. Ini memang terlambat untuk meminta maaf, tapi bukan berarti kamu tidak bisa menebus kesalahanmu. Kamu harus menjalani sisa hidupmu dengan cara yang lebih baik, dengan penyesalan yang tulus dan tekad untuk berubah. Mungkin aku tidak bisa memberikan maaf begitu saja, tapi aku harap kamu bisa memaafkan dirimu sendiri. Aku tahu, meskipun pertemuan ini tidak memberikan solusi instan, setidaknya aku sudah melakukan yang terbaik untuk menutup babak ini. Aku merasa sedikit lebih ringan, meskipun tidak sepenuhnya bisa melepaskan perasaan yang ada. Setelah beberapa saat, aku berdiri untuk pergi. Vida menatapku dengan tatapan penuh harap, namun aku tahu, apa yang aku berikan padanya hanyalah secercah harapan di tengah kegelapan yang dia ciptakan sendiri. Aku keluar dari ruang kunjungan dengan langkah yang lebih ringan. Meskipun hati ini masih terasa sakit, aku tahu aku telah melakukan yang terbaik. Kini, aku harus kembali kepada Farel dan anak yang akan segera lahir, dan membangun masa depan tanpa beban masa lalu yang terus menghantui. Semua yang terjadi dengan Vida adalah bagian dari perjalanan hidup yang panjang, dan aku hanya bisa berharap dia akan menemukan jalan menuju penebusan. Setelah perjalanan yang penuh lika-liku, aku dan Farel akhirnya menemukan kedamaian. Kehidupan kami yang dulu terjalin dengan ikatan cinta yang erat kini kembali seperti semula, meski tidak mudah. Banyak hal yang harus kami perbaiki, banyak luka yang harus disembuhkan. Namun, kami berdua tahu bahwa kami bisa melaluinya bersama. Tidak ada yang lebih berharga daripada saling memaafkan dan mempercayai satu sama lain setelah semua yang terjadi. Hari itu, aku duduk di balkon rumah kami, menikmati sore yang cerah. Farel duduk di sampingku, memegang tanganku erat. Kami hanya diam, menikmati keheningan yang datang setelah berbulan-bulan penuh konflik dan pertarungan batin. Kepercayaan yang sempat pudar kini perlahan pulih, dan meskipun kami tidak bisa melupakan semua yang telah terjadi, kami belajar untuk tidak membiarkan masa lalu menghalangi kebahagiaan kami. Aku menatap Farel dengan penuh cinta, dan dia membalas tatapanku dengan senyuman lembut yang membuat hatiku berbunga-bunga. Dinda, aku masih tak percaya kita bisa melewati semua ini, kata Farel dengan suara pelan, seakan berbicara pada dirinya sendiri. Kadang aku merasa sangat bodoh karena tidak bisa melihat apa yang terjadi di depan mata, dan terlalu lama menutup mata terhadap kebenaran. Tapi aku berjanji, aku akan selalu berusaha menjadi suami yang lebih baik untukmu, lebih baik daripada yang pernah aku lakukan. Aku menunduk, mencoba mengendalikan perasaan yang mulai menggebu di dadaku. Betapa banyak yang sudah kami lewati, dan betapa banyak yang harus kami jalani. Namun, satu hal yang jelas, kami sudah tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Setiap malam aku teringat betapa beratnya perjuangan kami untuk kembali bersama, untuk memaafkan dan memulihkan apa yang pernah hancur. Namun di balik semua itu, aku juga merasakan kebahagiaan yang tak terhingga karena kami mampu berdiri bersama lagi, menghadapi dunia sebagai satu kesatuan. Aku juga merasa bersalah, jawabku pelan. Terkadang aku merasa kita terjebak dalam masa lalu yang penuh luka, dan itu membuatku ragu apakah kita benar-benar bisa kembali seperti dulu. Tapi aku sadar, Farel, kita harus bergerak maju. Kepercayaan itu seperti benang yang sangat halus, sangat mudah terputus, tapi jika kita terus berusaha untuk memperbaikinya, ia bisa terjalin kembali dengan lebih kuat. Aku percaya kita bisa. Farel mengangguk dan mencium tanganku. Aku tahu kita bisa, Dinda. Aku akan berusaha untuk tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama. Aku mencintaimu lebih dari apapun, dan aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Dengan kata-kata itu,
Aku merasakan hati kami semakin dekat, seolah-olah kami tidak hanya saling memaafkan, tetapi juga berjanji untuk menjaga satu sama lain dengan penuh ketulusan. Meskipun dunia di luar sana tidak selalu ramah, kami tahu bahwa selama kami bersama, kami bisa menghadapi apapun. Kami telah belajar banyak dari perjalanan ini, tentang kepercayaan, tentang cinta, dan tentang betapa pentingnya saling memahami satu sama lain. Kami juga memutuskan untuk memulai hal baru dalam hidup kami. Sebagai pasangan yang sudah melewati banyak cobaan, kami merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan baru. Sebuah keluarga yang lebih kuat dan lebih utuh adalah impian kami, dan kini kami berdua bekerja untuk mewujudkannya. Tidak hanya dalam hubungan kami, tetapi juga dalam hal-hal yang lebih besar, rencana masa depan, anak-anak, dan segala yang akan datang. Segala sesuatu yang sempat retak kini bisa diperbaiki, dan meskipun tidak ada yang sempurna, kami tahu bahwa kebahagiaan itu adalah hasil dari kerja keras, pengorbanan, dan kesetiaan. Bulan-bulan berlalu, dan kehamilanku semakin besar. Setiap hari, Farel semakin perhatian, semakin dekat denganku. Ketika aku merasa lelah atau cemas, dia selalu ada untuk menenangkan. Kami merencanakan masa depan dengan lebih matang, dan rasa cinta yang kami miliki tumbuh semakin dalam. Kehamilan ini menjadi simbol baru dalam hidup kami, sebuah tanda bahwa meskipun kami pernah jatuh, kami bisa bangkit kembali dan menemukan kebahagiaan yang lebih besar. Aku tersenyum melihat Farel, yang kini begitu berbeda. Dia tidak lagi menjadi sosok yang terbawa emosi dan kebingungannya, tetapi menjadi pria yang penuh tanggung jawab, yang mencintai aku dengan cara yang lebih bijaksana. Kami tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kami berjanji untuk tidak membiarkan masa lalu itu menghancurkan masa depan kami. Dan akhirnya, pada suatu pagi yang cerah, aku melahirkan anak kami yang pertama, seorang bayi laki-laki yang sehat dan penuh harapan. Melihat Farel menggendong anak kami, aku merasakan betapa besar cinta yang kini mengalir di antara kami. Kami telah melalui begitu banyak cobaan, dan sekarang kami memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada apapun di dunia ini, keluarga yang utuh, cinta yang terjalin kembali, dan masa depan yang penuh dengan harapan. Vida telah membayar harga atas perbuatannya, dan meskipun aku merasa sakit hati atas apa yang terjadi, aku bisa merelakan semuanya. Aku tahu bahwa karma telah bekerja dengan cara yang adil. Semua yang Vida lakukan terhadapku telah kembali padanya, dan kini aku hanya bisa berharap bahwa dia akan menemukan jalan menuju penebusan dalam hidupnya. Namun, di sini, di dalam pelukan Farel dan anak kami, aku merasa bahwa kebahagiaan yang sebenarnya adalah hasil dari perjuangan dan keberanian untuk memaafkan. Kami belajar bahwa meskipun hidup tidak selalu berjalan mulus, selalu ada harapan untuk bangkit kembali. Kebahagiaan itu tidak datang dengan mudah, tetapi ketika kita berjuang untuknya, ia akan datang dengan cara yang paling indah.